penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan Selamat hari Minggu adik-adik sekolah Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu adik-adik sekolah Minggu yang ada di rumah. Kembali lagi dengan kakak Kak Feni. Bang Maju. Dan Kak Mel Pamanulang. Ya, dan ada lagi satu lagi pemusik kita yang keren nih, Bang Victor Situmora. Situmora. Ya, adik-adik yang terkasih, hari ini kita ada di minggu yang kita sebut minggu apa nih Bang? Minggu Eksaudi. Eksaudi. Dengan topik khotbah. Bertekun di dalam doa. Ya, benar sekali adik-adik, jangan lupa hari ini persiapkan Alkitab. Alkitab. Apalagi nih Bang? Hati. Persiapkan dengan baik semuanya. Ikuti ibadahnya dengan baik ya. Iya, ikuti ibadah dengan baik. Mari kita bersukacita memuji nama Tuhan. Yes. Kita bernyanyi dari lagu kita, Baca Kitab Suci. Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Adik-adik kita nyanyikan sekali lagi ya. Buat gerakannya di rumah. Udah tahu gerakannya kan? Kita nyanyikan sekali lagi. Baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Adik yang terkasih, kita akan bernyanyi satu lagu pujian. Sebenarnya lagu ini sudah lama, tapi kita coba ulang lagunya ya. Di lagu pertama ini nanti kita coba musiknya lambat dulu. Nanti yang kedua baru kita coba lebih cepat lagi. Oke adik-adik, mari kita ikuti dengan baik bersama-sama. Ikuti liriknya di bawah ya. Oke, Tuhan dengar doaku. Tuhan dengar doaku, doaku, doaku. Tuhan dengar doaku, doaku sedang.
doaku, doaku, doaku. Tuhan dengar doaku, doaku sederhana. Aku belum tahu berdoa indah, karena aku belum dewasa. Kata-kataku biasa saja, doaku sederhana. Adik-adik yang terkasih, kita akan bernyanyi lagi. Sebenarnya lagu ini udah lama sekali. Kalau pernah dengarkan di YouTube lagu rohani dari Kevin dan adiknya, ini lagunya judulnya God is so good. Jadi pakai gerakan jari kelingking, jari telunjuk dengan jari jempol. Kalau dia God atau Tuhan, dia jari telunjuk. ya jari telunjuk. Kalau dia is atau itu jari kelingking. Kalau dia good atau baik, dia Jempol. iya jempol. Benar. Jadi adik-adik kita pakai 3 jari. Jadi ikuti bersama-sama dan nyanyikan dengan semangat ya. Kita bernyanyi God is so good. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. Allah itu baik. Allah itu baik. Allah itu baik. Dia baik buat saya. Kita nyanyikan sekali lagi. God is so good. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. Allah itu baik. Allah itu baik. Allah itu baik. Dia baik buat saya. Jari yang telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis ujung cincin, jari kelingking ku sayang. Berhitung 1, 2, 3, 4 dan 5. Lipat tangan, tutup mata, lalu kita berdoa. Baiklah adik-adik sekolah minggu, sekarang kita mau berdoa buat adik-adik sekolah minggu yang adik-adiknya ikut beribadah. Tolong diajarin ambil sikap berdoa. Kita sama-sama lipatkan tangan, tunduk kepala, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di minggu pagi hari ini di dalam pelaksanaan ibadah sekolah minggu HKBP Perdamaian secara online, Tuhan kami datang ke hadapan-Mu memohon belas kasihan-Mu untuk tetap menyertai kami selama ibadah ini Bapa, supaya ibadah kami ini berjalan dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau juga berdoa buat semua guru-guru sekolah minggu yang ambil bagian di dalam ibadah ini. Beri mereka kekuatan Bapa untuk tetap bertekun di dalam pelayanan mereka di dalam guru sekolah minggu.
Kami juga mau berdoa buat orang tua kami Tuhan Yesus, sertai mereka, jagai mereka di dalam mendidik kami anak-anaknya, supaya di dalam mendidik kami semua Bapa, mereka memperoleh kekuatan dari-Mu untuk menjadikan kami orang-orang yang berguna. Tuhan Yesus, di masa-masa pandemi belakangan ini, kami masih melaksanakan ibadah online. Untuk itu Bapa, biarpun ibadah ini secara online, kami yakin dan percaya bahwasanya berkat Tuhan tetap mengalir kepada kami, anak-anak sekolah minggu, begitu juga guru-guru sekolah minggu. Kami juga mau berdoa Bapa buat pimpinan gereja kami, buat seluruh para halado dan semua orang-orang yang berkompeten di dalam pelaksanaan ibadah di HKBP Perdamaian. Tuhan Yesus sertai mereka, berkati juga mereka Bapa, supaya di dalam melayani-Mu mereka tetap karena takut hanya dalam nama-Mu. Tuhan Yesus, kami mohon ampun untuk salah dan dosa kami Bapa, supaya jangan menjadi penghalang buat permohonan kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik yang terkasih, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh abang kita, Bang Alfian Sitanggang. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita bernyanyi dari lagu Kidung Jemaat nomor 26 ayat 1, Mampirlah dengar doaku. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Adik-adik yang terkasih, sekarang kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau mendengarkan cerita Alkitab. Nah, siapkan dulu Alkitabnya semua di depannya. Ayo, semua adik-adik siapkan Alkitabnya di depannya. Sudah disiapkan Alkitabnya di depannya? Yuk, kita bersatu di dalam doa. Dilipat tangannya, ditutup matanya, tundukkan kepalanya. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Bapa yang bertahta di kerajaan surga, terima kasih Tuhan akan kasih setia Tuhan yang senantiasa menyertai, membimbing, mengajari kami di dalam setiap langkah dan pekerjaan kami. Terima kasih Tuhan atas pagi hari yang indah ini, kami anak-anak-Mu sekolah minggu dapat datang beribadah kepadamu. Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan menguatkan hati dan pikiran kami, yang akan menuntun kami di setiap langkah perjalanan hidup kami. Tuhan, mampukan kami anak-anak sekolah minggu untuk mengerti akan kebenaran firman Tuhan, biar kami dapat bertumbuh di dalam firman-Mu. Tuhan, kami adalah orang yang penuh dengan dosa. Kiranya Engkau berkenan menyucikan kami dari segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Ya, adik-adik yang terkasih, cerita Alkitab kita
di hari Minggu pagi ini 16 Mei 2021 itu tertulis di Kisah Para Rasul 1. Ayo semua buka Alkitabnya. Ayo cari dekku Kisah Para Rasul bab yang pertama. Sudah dapat semua? Sudah ya? Ya. Tertulis di ayat yang ke-12 sampai ke-14. Abang ulangi ya. Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai dengan 14. Sama-sama kita membacanya. Rasul-rasul menanti-nanti. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot, dan Judas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ya, saat ini kita berada di Minggu Eksaudi. Minggu Eksaudi artinya dengarkanlah suaraku ya Tuhan. Tertulis di Mazmur 27 ayat 7. Dengarkanlah suaraku ya Tuhan. Berarti kita bersuara kepada Tuhan. Berarti kita berdoa. Makanya tadi di awal ibadah kita oleh kakak dan abang yang membawakan lagu pengantar, mereka bilang topik kita minggu ini adalah bertekun di dalam doa. Jadi sekarang kita akan membahas topik tentang doa. Tapi sebelum sampai ke sana, ya, coba kita ingat-ingat dulu waktu hari Kamis kemarin tanggal 13 Mei, hari kenaikan Yesus Kristus terangkat ke surga. Apa ya ayatnya? Iya, jadi ayat sebelumnya dari nats kita hari ini. Ingat, waktu hari Kamis kemarin Yesus terangkat ke surga, itu disaksikan oleh siapa aja? Ada 11 murid Yesus, ada ibunya Yesus, Maria, ada saudara-saudara Yesus, ada beberapa perempuan, dan 2 orang malaikat. Setelah Yesus terangkat ke surga, lalu kalau ditanya nih sama kita, apa ya nama tempat Yesus terangkat ke surga itu? Itu adalah suatu bukit yang disebut dengan Bukit Zaitun, gitu Dikku. Ya, jadi tempat Yesus terangkat ke surga, nama bukitnya adalah Bukit Zaitun. Lalu ke-11 murid Yesus tadi beserta Maria ibunya Yesus dan saudara-saudaranya Yesus serta beberapa perempuan kembali pulang ke Yerusalem. Lalu mereka masuk ke rumah tempat mereka menumpang. Lalu apa yang mereka lakukan di sana? Mereka melakukan persekutuan doa.
mereka bersama bertekun berdoa. Jadi persekutuan yang pertama kali terjadi di Yerusalem, persekutuan doa maksudnya yang pertama kali terjadi di Yerusalem, itu adalah yang dilakukan oleh ke-11 murid Yesus, ibu Yesus, saudara-saudara Yesus, dan beberapa perempuan ketika mereka pulang dari melihat Yesus terangkat ke surga. Nah, persekutuan doa yang terjadi inilah yang disebut dengan jemaat mula-mula di Yerusalem. Ingat ya, untuk adik-adik yang horong 3, ya, yang kelas 5, kelas 6, kelas 7, ya, sudah harus paham. Jadi kalau dibilang jemaat mula-mula di Yerusalem adalah mereka-mereka yang menjadi saksi yang melihat Yesus terangkat ke surga. Nah, jemaat mula-mula inilah yang disebut dengan gereja mula-mula di Yerusalem. Nah, bercerita tentang gereja, maka ini kita pandang dari dua sisi. Loh, kok gitu sih Bang? Iya. Nah, kalau kita berbicara gereja secara kelihatan atau gereja yang kelihatan, atau di dalam bahasa Inggris dibilang ya, visible church, ya, gereja yang kelihatan. Maka gereja yang kelihatan itu adalah gedung gerejanya. Lalu jemaat-jemaat yang beribadah di gereja tersebut, itulah dia secara fisik, secara kelihatan. Tapi kalau gereja yang tidak kelihatan, atau di dalam bahasa Inggris disebut invisible church, ya, itu adalah persekutuan secara pribadi atau golongan atau tim secara rohani kepada Tuhan. Gitu dia, ya. Jadi gereja yang tidak kelihatan itu adalah persekutuan secara pribadi atau tim secara rohani kepada Tuhan. Terus bagaimana Bang caranya melakukan persekutuan secara rohani kepada Tuhan? Ya, bagaimana caranya? Nah, kita bisa melakukan persekutuan kepada Tuhan, ya, itu dengan dua cara. Apa itu cara yang pertama? Kita membaca Alkitab. Cara yang kedua apa Bang? Itu dengan berdoa. Makanya tadi di lagu kita ada juga baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Katanya baca kitab suci, doa tiap hari. Nah, kalau kita membaca kitab suci, misalnya ini Alkitab, kita baca, ya, kita buka, kita baca. Artinya apa? Pada saat kita membaca kitab suci, kita membaca Alkitab, berarti pada saat inilah Tuhan berbicara kepada kita. Atau kita mendengarkan suara Tuhan. Jadi ingat adik-adik ya, ketika kita membaca Alkitab, berarti pada saat itu kita sedang mendengarkan suara Tuhan. Nah, terus katanya tadi lagi selain baca kitab suci, doa tiap hari, berdoa. Nah, ingat Dikku, ketika kau berdoa berarti kau sedang berbicara kepada Tuhan. Tuhan sedang mendengarkan suaramu. Itu dia. Terus untuk apa sih Bang kita berdoa? Tuhan itu kan maha tahu. Tuhan itu kan maha kuasa. Dia berkuasa di surga dan di bumi. Yang pasti sudah tahulah dia Bang apa yang kita butuhkan. Masa kita harus berdoa lagi? Gitu. Jawabnya Dekku, tidak. Kenapa kita harus berdoa? Ada 3 alasan kenapa kita harus berdoa. Yang pertama, ya,
Kenapa kita harus berdoa? Karena Tuhan menginginkan kita meminta kepadanya akan apa yang kita butuhkan. Ingat ya, berarti kita harus meminta kepada Tuhan. Walau Tuhan tahu apa yang kau butuhkan, tapi Tuhan menginginkan agar kau meminta langsung kepada Tuhan. Maka kita lakukan dengan berdoa. Terus bang, yang kedua apa? Nah, kita ingat dekku, dulu kalau nggak salah bang, bulan 3 kemarin abang juga pernah bawa cerita Alkitab. Topiknya kita pas menghitung-hitung berkat Tuhan. Ingat loh, berkat Tuhan begitu banyak yang sudah kita terima. Yang pertama Pak abang bilang dulu, siapa yang masih ingat? Yaitu kesehatan. Napas kehidupan. Lalu makanan dan minuman yang kita nikmati setiap hari. Itu adalah berkat Tuhan yang selalu baru setiap hari sama kita. Terus kalau kau sudah dikasih Tuhan berkat, ngapain? Tentu bersyukur, berterima kasih. Terus gimana caranya bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan? Dengan berdoa. Jadi alasan yang kedua kenapa kita harus berdoa, bahwa kita harus mensyukuri, berterima kasih kepada Tuhan akan banyaknya berkat Tuhan yang sudah kita terima. Lalu yang ketiga, kenapa kita harus berdoa? Ingat dekku, dengan berdoa berarti kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Jadi 3 alasan kenapa kita harus berdoa. Abang ulangi, yang pertama ya, Tuhan menginginkan kita meminta kepadanya akan apa yang kita butuhkan. Tertulis di Matius 7 ayat 7. Mintalah maka akan kuberikan kepadamu. Jadi harus diminta melalui doa. Yang kedua, sebagai sarana kita berterima kasih kepada Tuhan dengan memanjatkan ucapan syukur, memanjatkan ucapan terima kasih kepada Tuhan. Lalu yang ketiga, untuk mendekatkan kita kepada Tuhan. Lalu bang, gimana ya caranya untuk berdoa? Tadi kan sudah dibilang ya, apa alasannya kenapa kita harus berdoa? Lalu gimana caranya kita berdoa? Gak usah rumit-rumit kali dekku. Cara berdoa, lipat tanganmu ya, dekatkan tanganmu ke hatimu. Dekatkan ke hatimu. Lalu tutup matamu, lalu tundukkan kepalamu. Lalu dengan hati dan pikiran yang fokus, hati dan pikiran yang tulus, mintalah kepada Tuhan. Maka doamu akan didengarkan Tuhan. Nah, bang, aku kan masih anak-anak, masih anak sekolah minggu, horong 1 lagi, masih kelas 1 SD. Janganlah aku yang berdoa bang. Terus misalnya pas makan di rumah, lalu bapak bilang gini, kau maju, buat dulu doa, buat maju. Oh janganlah aku pak, aku kan masih kelas 1 SD. Kak Melpa lah, Kak Melpa kan sudah kelas 6 SD. Biarlah dia buat doa. Oh tidak, bukan karena harus orang yang besar baru bisa berdoa. Anak-anak sekolah minggu pun harus tahu berdoa. Iya bang, berdoa kan sulit bang. Tadi ada lagu pengantar kita. Aku belum pintar berbicara,
Aku belum tahu meminta, tapi aku ingin berdoa kepadamu Tuhan, katanya. Jadi bukan karena panjangnya kata-kata, ya, bukan karena mampunya menyusun kata demi kata di dalam doa sehingga Tuhan mau mendengarkan. Tidak, justru dengan hati dan pikiran yang fokus, dengan hati dan pikiran yang tulus kita meminta kepada Tuhan, maka doa kita akan didengarkan. Makanya deh ada istilah untuk kita orang Kristen selalu dibilang doa itu adalah nafas orang percaya. Kenapa dibilang doa adalah nafas orang percaya? Karena bagi orang-orang yang percaya, kalau dia berdoa dengan tulus, dekku, doa tersebut akan sangat besar kuasanya. Dan Tuhan juga menyatakan sama kita di Roma 12 ayat 12. Apa katanya? Bertekunlah di dalam doa. Bayangkan, Tuhan sendiri sudah menyatakan agar kita bertekun di dalam doa. Terus apa alasannya kita tidak bertekun di dalam doa? Jadi adik-adikku, ya, marilah kita buat menjadi suatu kebiasaan kita setiap hari. Menjadi suatu rutinitas kita di dalam hari-hari kita. Doa itu sebagai kebutuhan kita. Jadi jangan karena ada yang mau kau minta, barulah kau berdoa. Mau ujian kau besok, berdoalah kau sekarang. Tuhan, bantulah aku Tuhan, biar besok aku bisa jawab soal yang diujikan guruku. Ya jangan. Ingat, tadi abang bilang kenapa kita harus berdoa. Yang ketiga, apa tadi yang ketiga alasannya? Mendekatkan kita sama Tuhan. Terus kalau kau nggak pernah berdoa, apakah Tuhan dekat samamu? Contoh nih, contoh. Katakan ada di situ orang baru, temanmu, bukan temanmu, anak-anak juga, ya. Kau nggak kenal sama dia, lalu dia nggak kenal sama kau. Pertanyaannya, mungkinkah kalian dekat? Tidak kan? Tidak mungkin. Tapi kalau kau coba ngomong-ngomong sama dia, siapa namamu? Di mana kau tinggal? Udah kelas berapa? Sekolah di mana? Nah, akhirnya dia pun merasa dekat. Lalu dia nanya lagi samamu, siapa namamu? Katanya. Nah, kalau sudah dekat, maka apa yang kau minta, apa yang kau bilang akan didengarkan temanmu. Demikian juga Tuhan kita, Dek. Kalau kita mendekatkan diri terus kepadanya di dalam doa, terus berdoa, maka Tuhan akan lihat, anakku si Melpa ini rajin kali berdoa, sayang kali aku sama dia, katanya. Maka Tuhan dekat kepada kita. Oke? Nah, jadi mulai dari sekarang buatkanlah berdoa itu menjadi suatu kegiatan rutinitasmu kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang Maha Baik. Engkau telah memperdengarkan suaramu kepada kami anak-anak sekolah minggu. Tuhan, kami masih begitu kecil, kami belum memiliki pengetahuan yang luas, kami masih sangat sulit untuk memahami sesuatu, terlebih akan firman Tuhan. Tuhan, kami mau Tuhan mengurapi kami anak-anak sekolah minggu, menjamah hati dan pikiran kami, agar kebenaran firman-Mu Tuhan yang kami dengarkan dapat kami mengerti, dapat kami lakukan, dan kiranya Engkau berkenan membuat kami menjadi anak-anak-Mu yang rajin berdoa, rajin mendekatkan diri kepadamu. Tuhan, biarlah kebenaran firman-Mu itu menjagai kehidupan kami,
membuat anak-anak sekolah minggu bertumbuh menjadi anak-anak yang percaya sama Tuhan, anak-anak yang berprestasi, anak-anak yang pintar, anak-anak yang disenangi oleh orang tua, terutama disenangi di hadapan-Mu. Allah Bapa yang maha baik, kiranya Engkau juga berkenan memberkati orang tua anak-anak sekolah minggu, memberkati pekerjaannya, memberikan kesehatan, kekuatan, menjauhkan mara dan bahaya. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja-Mu HKBP Pardamaian. Kiranya Engkau juga Tuhan berkenan memberkati para full timer kami, mulai dari Amang Pendeta, Inang Pendeta, Amang Guru Huria, Inang Bible Pro beserta semua keluarga mereka. Tuhanlah yang memberkati, Tuhanlah yang memberkati pelayanan mereka agar kebenaran firman Tuhan semakin nyata diperdengarkan melalui para hamba-Mu. Tuhan, untuk para penatua gereja kami, para sintua di gereja kami, Tuhanlah juga yang memberkati pekerjaan, menjauhkan dari segala sakit penyakit, memberikan kesehatan umur yang panjang, serta memberkati semua keluarganya. Dan juga untuk para jemaat-Mu Tuhan di HKBP Pardamaian, Tuhanlah juga yang memberkati semua pekerjaan, semua aktivitas, Tuhanlah yang memberkati. Izinkanlah kiranya para jemaat-Mu bersuka cita akan berkat Tuhan, sehingga para jemaat-Mu semakin mempermuliakan nama Tuhan. Allah Bapa yang maha pengasih, kami juga berdoa untuk negara kami, negara Indonesia, mulai dari Bapak Presiden yang tertinggi hingga sampai yang terendah, kepala lingkungan. Tuhan, biarlah segala keputusan kebijakan yang mereka laksanakan itu atas seizin Tuhan, sehingga negara kami dapat semakin baik, semakin makmur, dan dapat dirasakan oleh kami rakyatnya. Dan untuk wabah corona yang masih menggerogoti negara kami ini, Tuhan, kami berdoa kepadamu, kiranya Engkau berkenan Tuhan memusnahkan corona dari negara kami ini, dari dunia ini, sehingga semuanya kembali dapat normal, penuh dengan sukacita, tanpa merasakan ketakutan apapun. Dan terkhusus ya Bapa, tadi kami mendengarkan berita bahwa Kota Parapat, daerah Toba, dan daerah Simalungun dilanda banjir lumpur. Kiranya tangan pengasihan-Mu Tuhan yang memulihkan, meredahkan segala sesuatu petaka yang sedang melanda daerah tersebut, dan menjagai kehidupan para manusia, para jemaat-Mu yang ada di kota Simalungun dan kota Toba. Tuhan, kami adalah orang yang penuh dengan dosa. Kami bersujud mohon ampun akan dosa dan pelanggaran kami. Kasihani kami Bapa, agar kami layak memperoleh pengampunan yang daripada-Mu. Inilah doa permohonan kami Tuhan, yang kami sampaikan hanya di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Adik-adik yang terkasih yang ada di rumah, saat ini kita akan menutup kebaktian kita, tetapi kita akan mengangkat lagu pujian dari Kidung Jemaat nomor 460 ayat 1, Jika Jiwaku Berdoa. Jika jiwaku berdoa kepadamu, Tuhanku, ajaranku terima saja pemberian tanganmu, dan mengaku seperti Yesus di
sengsaranya, jangan kehendakku Bapa, kehendakku Adik-adik sekolah minggu, karena ibadah kita sudah hampir berakhir dan kita akan tutup di dalam doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Sama-sama kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan daripada Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati kita sekalian hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Amin.